Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar Agung Sedayu Group, tentunya dengan tema tetap sehat saat berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Nah, menyambut bulan Ramadan pada tahun ini, pastinya masih sama seperti suasana tahun lalu, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa sambil mematuhi berbagai protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Walaupun sekarang kita tahu situasinya semakin membaik. Nah, menjaga kebugaran tubuh meski sedang menjalankan ibadah puasa juga merupakan hal yang penting agar semangat kita dalam bekerja ini bisa tetap optimal. Terlebih lagi pada saat masa pandemi seperti sekarang. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan hari ini, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group, yang saat ini bertindak selaku host dari acara webinar Tetap Sehat Saat Berpuasa di bulan Ramadan. Juga telah hadir dua narasumber sangat penting bersama kita pada hari ini. Yang pertama, Dr. Kristanto, spesialis penyakit dalam. Beliau dari Ceci Hospital. Kemudian yang satunya lagi adalah Bapak Insinyur Budi Kosasi, General Manager Sedayu Indogolf, lapangan golf yang sedang happening saat ini yang berada lokasinya di Pantai Indah Kapuk. Selamat sore, Dr. Kris. Sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih dokter sudah bergabung ya, di tengah kesibukan dan kemacetan ya. Iya, hujan macet ya. Ya, kemudian selamat sore juga Pak Budi Kosasi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Salam sehat selalu ya, Pak ya. Sehat. Oke, baik. Kita mulai memasuki materi pembahasan ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang aktivitas di bulan puasa. Nah, ini saya akan ke Dr. Kris terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui, selama bulan puasa banyak sekali umat Islam yang mempersiapkan menu-menu sehat untuk sahur dan berbuka, terutama di masa pandemi. Meski ya walaupun virus tetap ada, tapi kan puasa tetap harus berjalan dan kesehatan juga harus tetap dijaga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agung Sedayu Group menggelar banyak sekali program bekerja sama dengan para UMKM dan pelaku usaha lainnya untuk membuat event-event maupun program khusus yang digelar di mall-mall Agung Sedayu Group. Contohnya Mall of Indonesia menggelar event Grand Bazaar bekerja sama dengan Grand Lucky Supermarket yang banyak menjual makanan halal dan segar. Kemudian ada juga Thrifting Bazaar, Fashion, Beauty and Accessories. Kemudian juga ada Jakarta Ramadan Festival. Dan juga ada Kurma Market. Kemudian juga di proyek Agung Sedayu lainnya seperti di Grand Galaxy Park itu menggelar Halal Food Festival, Kurma Festival, dan Fashion Showcase. Kemudian juga seperti di lokasi yang di Pick a Venue itu juga menggelar acara Green and Sustainable Market, Fashion dan Food. Kemudian juga ada Kurma Market dan masih banyak kegiatan atau event bazar halal food di mall-mall Agung Sedayu lainnya. Nah, sekarang kita ke Dr. Kris. Berlanjut ke pembahasan mengenai kesehatan. Jadi tadi telah saya sampaikan sudah hadir bersama kita Dr. Kristanto, spesialis penyakit dalam dari Ceci Hospital. Nah, yang kita juga semua sudah tahu, Ceci Hospital ini merupakan rumah sakit terbaru, terbesar yang berlokasi di area Pantai Indah Kapuk dan memiliki banyak sekali jenis pelayanan dan fasilitas. Mesin-mesinnya juga canggih, komplit. Dokter-dokternya juga dokter-dokter terkenal yang memang sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Nah, sebelum kita masuk ke Dr. Kris, mungkin kita lihat dulu video yang satu ini. Selamat datang di Ceci Hospital. Berada di wilayah strategis Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Ceci Hospital hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk Anda. Ceci Hospital dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan tahan gempa. Memiliki 23 lantai dan dilengkapi dengan ruangan yang didesain untuk kenyamanan pasien. Ceci Hospital mengusung 5 layanan unggulan, di antaranya
transplantasi sumsum tulang, pengobatan bedah syaraf, perawatan ibu dan anak, penanganan kanker, dan perawatan paliatif. Seci Hospital menyediakan layanan 24 jam pada instalasi gawat darurat dengan fasilitas ambulans yang lengkap dan ruang penanganan terpadu, dan dilengkapi pula dengan ruang CT scan serta X-ray yang komprehensif. Pada pelayanan rawat jalan, Seci Hospital menerapkan layanan one-stop service, yakni layanan terpadu di mana setiap pasien dapat melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan sampel dan obat, serta pembayaran dalam satu tempat. Pada klaster medical check-up, kami menyediakan pelayanan menyeluruh dan dilengkapi dengan pemeriksaan oleh dokter umum dan dokter spesialis. Seci Hospital memiliki pelayanan rawat inap dengan fasilitas 576 bed, yaitu 520 bed di gedung utama dan 56 bed di gedung pandemi. Seci Hospital menyediakan alat medis berteknologi tinggi, yaitu MRI 3 Tesla, pertama di Indonesia yang memiliki teknologi total digital imaging dengan 128 RF channels, dapat memeriksa bagian organ yang diinginkan dengan gambaran lebih baik dan cepat tanpa melakukan perubahan posisi pemeriksaan. CT scan 512 slices, Linac Versa HD, 3D mamografi, urodinamik, robotik fisioterapi, yaitu solusi terapi dengan bantuan robot untuk meningkatkan kekuatan otot dan jangkauan gerak sendi guna memperbesar jaminan kesembuhan dan keberhasilan fisioterapi pada pasien. Ruang operasi hybrid, pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan CT scan, video conference, dan artis peno, serta didesain dengan standar sterilitas internasional yang menghasilkan aliran udara steril secara terus-menerus sehingga area terbebas dari virus, bakteri, dan jamur. Seci Hospital juga menggunakan rekam medis elektronik, di mana seluruh fasilitas dan peralatan rumah sakit terintegrasi dalam sistem terpadu, sehingga dapat mempercepat layanan tim medis dalam mengambil keputusan, mempertahankan keamanan data pasien, meningkatkan akurasi, dan mengurangi resiko kesalahan. Seci Hospital menyediakan beberapa fasilitas umum lainnya, seperti danau dan taman sebagai sarana penghijauan di area Seci Hospital, yang bertujuan untuk membantu mempercepat proses kesembuhan dan memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga. Dilengkapi pula dengan Cingsebuk Cafe dan beberapa tenan ternama lainnya. Di masa pandemi, Seci Hospital melayani pasien COVID-19 di gedung yang dirancang terpisah dengan gedung utama rumah sakit. Ruang pandemi dilengkapi dengan CT scan dan monitoring tekanan udara negatif untuk kepentingan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Udara yang keluar dari ruangan bertekanan negatif akan disaring dan melewati proses sterilisasi UVC dan HEPA filter. Seci Hospital membuka layanan drive-thru untuk pemeriksaan swab antigen, PCR, dan antibodi yang telah terintegrasi dengan sistem pemerintah. Penyediaan fasilitas medis berteknologi tinggi ini juga didukung dengan pelayanan humanis dari para tenaga medis maupun non-medis serta relawan pemerhati rumah sakit dalam membantu memberikan pelayanan kepada pasien dengan berlandaskan cinta kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi memang itu yang membedakan Seci Hospital dengan rumah sakit lainnya, berlandaskan cinta kasih. Jadi baik, Rumah Sakit Seci memiliki banyak pelayanan yang tadi telah kita saksikan, termasuk mempersiapkan menu makanan sehat dan halal. Nah, berkaitan dengan makanan sehat, ada banyak hal-hal yang perlu dilakukan atau dihindari agar selama berpuasa kesehatan kita pun tetap dapat stabil terjaga. Nah, mungkin Dr. Kris di sini bisa menjelaskan hal apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari, seperti pola makan dan pola hidup sehari-hari ya. Ya, saat ini memang kebetulan akan memasuki bulan puasa, tapi mungkin bisa diterapkan untuk pola hidup selanjutnya.
Silakan Dr. Chris. Ya, selamat sore Bu, Pak, para hadirin sekalian. Salam kenal ya. Saya Dr. Chris, spesialis penyakit dalam dari Ceci Hospital. Saya berterima kasih buat kesempatan sore ini. Saya boleh sharing sama Bapak Ibu sekalian mengenai tips-tips berpuasa yang sehat nih. Nah, sore ini saya kebetulan nyiapin slide nih Bu. Jadi saya mau coba share screen ya sebentar. Mudah-mudahan yang saya buat ini bisa bermanfaat juga buat Bapak Ibu sekalian. Oke ya, oke sebentar saya slide show. Ini penting nih, mesti dicatat. Karena bukan untuk bulan puasa aja. Bulan puasa aja ya bisa berlaku buat berikutnya juga. Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia nih lumayan beruntung ya, puasanya 12-13 jam dibandingin sama orang-orang yang tinggal di belahan bumi utara, lebih panjang. Tapi 12-13 jam selama 30 hari, 28 hari berpuasa tentu ada perubahan tubuh. Dari pola makan, pasti berubah, pola tidur, dari yang tidurnya lama sekarang jadi kepotong-kepotong, keseimbangan cairan pasti berubah, perubahan kadar gula darah sampai perubahan hormon. Nah, untuk menghadapi bulan puasa dan tetap sehat, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu tadi makan yang sehat. Nah, makan yang sehat nanti kita coba breakdown lagi di bagian berikutnya. Apa aja sih makanan yang boleh dimakan, kapan makannya, jenisnya seperti apa. Terus yang kedua minum. Jadi air putih itu harus cukup ya Bapak Ibu ya, 2 liter sehari. Kalau dalam bulan puasa ya itu harus dikejar antara waktu buka sampai waktu sahur. Terus kemudian melakukan olahraga. Jadi aktivitas fisik, olahraga yang tepat itu juga penting supaya badan tetap fit, apalagi lagi COVID kayak gini, olahraga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kemudian yang bagi Bapak Ibu yang punya penyakit kronik atau punya penyakit bawaan, ada pengelolaan khusus yang harus kita lakukan supaya tetap lancar puasanya. Nah, pertama soal makan ya Bu ya, tadi ya soal tanya makan ya. Makan sehat selama Ramadan, yang pertama prinsipnya kalorinya harus cukup. Jadi kita harus perhatikan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, status gizi ya untuk memenuhi kebutuhan kalori. Jangan sampai nanti habis bulan puasa tiba-tiba berat badannya melonjak drastis atau bahkan turun sekali gitu. Tentunya nggak bagus. Kemudian yang kedua adalah prinsip gizi seimbang. Ada yang namanya piring Ramadan. Nanti coba saya share ya ke Bapak Ibu, ini suatu pengetahuan yang baru. Ada yang namanya piring Ramadan atau bahasa Inggrisnya the Ramadan plates. Ini sangat-sangat menarik untuk kita telisik lebih lanjut nanti. Terus kemudian hindari makanan yang terlalu manis saat iftar, saat berbuka dan antara makan. Jadi jangan terlalu banyak buka puasa tiba-tiba nanti makan sirup lah, lanjut makan kolak, gorengan, itu justru nggak sehat. Kemudian itu yang konsumsi enak tuh, Dok. Iya, padahal anak-anak semua bener. Apalagi lagi lapar-laparnya. Iya. Terus yang berikutnya konsumsi karbohidrat yang tinggi serat dan yang kompleks. Jadi karbohidrat ada 2 jenis, ada yang kompleks, ada yang simple. Yang kompleks itu biasanya dari sayuran, kacang-kacangan, terus gandum, oatmeal. Sedangkan yang sederhana, misalnya dari gula yang sederhana ya, sirup, tepung, nasi putih, itu justru yang gulanya lepasnya lebih cepat sehingga lebih cepat lapar. Terus kemudian jangan lupa sahur. Nah, sahur ini sarannya adalah sedekat mungkin dengan waktu imsak. Jadi nggak boleh sahur terlalu dini karena justru itu yang bikin badan jadi nggak bagus. Dan nggak boleh terburu-buru. Jadi nggak boleh 5 menit sebelum waktu imsak malah dikebut semuanya. Malah badannya malah kaget usil lambungnya nanti ya. Terus kemudian minum air putih yang cukup dan snack yang sehat. Nah, ini Bu yang tadi saya jelasin mengenai Ramadan plates atau piring Ramadan. Piring Ramadan ini kalau kita lihat itu satu piring ini kita bagi 4. Jadi ada karbohidratnya 1/4, terus kemudian 1/4 ini bisa diisi dengan kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan ini misalnya kacang merah atau kacang polong yang bisa dimasak sesuai dengan seleranya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian 1/4 itu diisi oleh daging ya, protein. Proteinnya di sini lean protein. Jadi daging yang tanpa lemak. Jadi misalnya dada ayam atau ikan ya. Jadi benar-benar yang dagingnya aja, lemaknya dibuang. Kemudian habis itu 1/4 juga diisi dengan sayuran ya, diisi dengan sayuran. Dan habis itu boleh minum air putih
buahnya satu potong kecil aja dengan minyaknya itu 2 sendok makan. Jadi minyaknya nggak terlalu banyak. Kebetulan minyak goreng juga lagi mahal ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak boleh terlalu makan banyak lemak juga. Nah, porsinya ini disesuaikan. Ini porsi untuk makan buka puasa dan makan sahur ya. Nah, komposisinya seperti ini pembagiannya. Jadi kita harus lihat jenis kelamin dan tinggi badan. Kalau laki-laki itu kurang lebih butuh 1.800 sampai 2.200 kilokalori per hari. Kalau perempuan lebih dari 150 cm 1.500 sampai 2.000. Sedangkan kalau perempuan kurang dari 150 cm 1.500. Nah, gimana sih dok pembagiannya waktu bulan puasa? Pertama, makan besarnya itu ada 2. Ada sahur sama iftar meal. Jadi makan waktu buka puasa. Itu sekitar 40-50% di sana kebutuhan kalorinya dibagi. Sedangkan snack buka puasa itu hanya 10-20%. Malam-malam boleh ngemil 10-20%. Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai makan besarnya itu di tengah malam gitu ya. Jadi harus urutan-urutannya juga harus diperhatikan. Nah ini sekarang kita masuk ke karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan adalah yang low GI. GI itu adalah glycemic index. Jadi semakin rendah glycemic index, artinya makanan itu melepaskan gula lebih pelan-pelan. Yang paling bagus itu yang ini, yang low GI. Jadi bisa dapat dari pasta, kemudian brown rice ya, nasi merah, kemudian oatmeal, atau kalau mau roti, roti gandum gitu. Yang makanan karbohidrat dihindari itu yang glycemic indexnya tinggi. Misalnya kayak kentang, roti putih, gula-gulaan, soda. Ini sebaiknya dihindari untuk bulan puasa. Apalagi pas sahur ya, kita pengen daya tahan laparnya tuh selama mungkin. Jadi pilihnya yang indeks glikemiknya rendah. Nah, gimana dok kalau protein? Ini protein sarannya ikan-ikanan, ayam tanpa kulit, susu, kacang-kacangan itu bagus. Sedangkan untuk lemak pilih kayak olive oil, minyak sayur, ikan yang berminyak seperti tuna, sarden, salmon itu dianjurkan sekali untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Sedangkan kalau makan makanan merah ya, daging sapi, kambing, makanan diproses, tinggi karbohidrat itu sebaiknya dihindari. Itu Bu. Ya. Ini luar biasa sekali dokter. Dari peserta webinar ini kebenaran juga ada beberapa kawan saya. Jadi langsung masuk nih ke WhatsApp Japri, dia bilang, wah udah terlanjur ngantuk gimana nih? Jadi memang ini menarik sekali nih. Mungkin setelah ini kita akan pinjam paparan dokter untuk kita tampilkan mungkin di Instagram Agung Sedayu Group. Jadi tahu nih sebenarnya pola hidup ataupun menyikapi buka puasa atau berpuasa itu seperti apa. Nanti kita izin ya dokter ya untuk mendapatkan materi-materi ini. Ya terima kasih dokter. Menarik sekali. Makanya tadi saya udah senyum-senyum. Ini pasti ada dibilang atur waktu, kadang-kadang bangun aja ada beberapa teman saya yang telat gitu. Ya terima kasih dokter, kita lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa tips ringan yang dapat dilakukan agar selama menjalankan puasa kesehatan kita juga bisa tetap terjaga? Oke. Pertama kita harus hindari kebiasaan yang tidak sehat ya Bu saat puasa Ramadan ya. Tadi ya makan berlebih saat iftar. Jadi saat buka puasa urutannya sebaiknya itu nomor 1 setelah buka puasa itu pertama minum air putih dulu. Terus kemudian dianjurkan sih kurma. Kurma itu manis. Jadi tapi tidak ada yang menganjurkan saat buka puasa sebenarnya makan yang terlalu manis gitu. Tapi kurma itu boleh, dianjurkan itu 2 butir sampai 3 butir aja cukup saat berbuka. Kemudian biasanya habis buka puasa makan kurma, habis itu sholat maghrib dulu. Habis itu baru lanjutkan dengan makan yang besar, makan buka puasanya. Terus kemudian hindari konsumsi banyak gula dan karbohidrat, jadi jangan makan gula berlebihan. Hindari makan dengan cepat, jadi jangan sampai makannya terburu-buru. Jadi kita memberikan waktu supaya lambung bekerja dengan baik. Karena begitu kita makan, itu sebenarnya kita baru kenyang 30 menit kemudian gitu. Jadi harus pelan-pelan makannya. Hindari makanan tinggi kolesterol, gorengan. Jangan sampai tidak sahur, jangan sampai kurang tidur, dan jangan sampai kurang aktivitas. Itu sih yang harus kita lakukan. Ini tips sederhana ya, supaya kita bisa puasa dengan aman gitu.
Oke. Nah, itu penting tuh. Jadi untuk para peserta webinar dan kita juga semua tidak usah buru-buru makannya. Pasti kenyang kok. Iya. Bener nggak, Dok? Jadi Iya, bangun iya. sahurnya juga jangan mepet gitu, jangan mepet. Jadi bangunnya Iya, betul. sejam sebelumnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Menarik sekali ini perbincangan kali ini. Nah, karena kita juga selain berpuasa, kita juga tetap harus berolahraga. Itu saya melihat, apalagi kalau di kawasan bertempat tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk, orang dari luar Pantai Indah Kapuk pun sering datang ke Pantai Indah Kapuk untuk naik sepeda ataupun sekedar lari atau jalan sehat. Nah, saya ada pertanyaan nih dokter ya. Bagaimana dengan udara yang bersih seperti udara laut nih dokter? Apakah menghirup udara yang bersih seperti ya kalau kita ke Pantai Indah Kapuk ya itu ada kan kita tahu itu lokasinya di tepi laut. Ini apakah bagus untuk kesehatan? Oke Bu, jadi pertanyaannya menarik sih Bu. Jadi udara laut itu kalau kita lihat komposisi air laut, air laut itu tinggi dengan natrium klorida atau garam. Jadi garamnya sangat tinggi, konsentrasinya di air laut. Nah, garam yang tinggi ini biasanya juga kita gunakan sebagai pengencer dahak Bu, kalau praktek sehari-hari. Jadi kalau kita menghirup udara laut itu juga membantu mengencerkan dahak di paru-paru, jadinya gampang keluar dan mukus-mukusnya juga gampang keluar, gerakan parunya lebih bagus, jadi menghindari penyakit-penyakit, apalagi sekarang lagi COVID ya. Jadi COVID kan nyerang saluran pernafasan, jadi membantu lah ya supaya kesehatan paru lebih baik dan mukus-mukus juga keluar lebih baik sehingga tidak menjadi infeksi di paru. Gitu. Oh oke. Berarti sebenarnya berolahraga di udara terbuka tuh sudah pasti itu bagus ya dokter ya, sehat gitu. Sehat, tapi kita harus lihat-lihat ya Bu, kalau olahraga di tengah kota yang air quality index-nya nggak bagus, itu juga disarankan sih. Oke. Nah, tapi kalau dengan lokasinya langsung di tepi laut itu ternyata memang bagus karena dia lautnya ini sendiri, air lautnya mengandung yang tadi dokter katakan ada kandungan NaCl ya dok? Iya, NaCl. Oke. Itu memang akan membantu ya dokter ya? Iya, ada penelitian yang memperlihatkan ada yang membantu seperti itu. Terus juga kalau di kota kan dekat kota ya Bu ya, dekat kota Jakarta begitu banyak bahan bakar bensin yang polusi dibakar. Ya, betul, hasilnya jadi nitrogen oksida. Nah, laut ini semacam belt buat nitrik oksidanya ini supaya lebih baik Bu, supaya disaring dulu sehingga udara yang masuk ke daratan lebih bagus lagi. Ada juga penelitian yang memperlihatkan hal seperti itu ya. Jadi kalau saya biasanya hanya pas weekend aja ke kawasan Pantai Indah Kapuk untuk jalan-jalan, naik sepeda, menikmati udara laut supaya paru-paru sehat. Itu sebaiknya ditambah ya dokter ya, jangan sekali pas weekend aja ya. Iya, sering-sering. Jadi sangat beruntung orang-orang yang bertempat tinggal di Pantai Indah Kapuk ya, nggak usah menembus kemacetan untuk mencapai Pantai Indah Kapuk, menikmati udara laut ya. Nah, dokter, pertanyaan saya lagi di luar ini, saya ingat ada teman saya yang menderita penyakit asma. Apakah itu juga disarankan untuk mengambil sesi ataupun meluangkan waktu berolahraga di kawasan tepi pantai? Ya, asma itu masuk ke salah satu subjek penelitian dari yang saya bilang tadi Bu, yang udara laut membantu bersihan mukus dari paru-paru ya. Asma, para pasien-pasien asma juga diperlihatkan membantu ya Bu ya, udara laut ini supaya dia lega saluran napasnya, supaya mukusnya nggak ngeblok saluran napas dan ya boleh dah Bu disarankan ke teman-teman Ibu ya. Baik. Jadi dalam sesi webinar ini saya tidak melakukan sales marketing, tidak melakukan jualan. Kita semata-mata hanya membahas bagaimana cara hidup sehat, bagaimana berolahraga, bagaimana mendapatkan pola hidup yang baik. Tapi dengan penjelasan dokter tadi membuat saya berpikir mungkin kalau saya ada kesempatan saya akan
pindah ke Pantai Indah Kapuk. karena ya punya nilai plus dengan adanya lokasinya yang di tepi laut ya dokter ya. Nah ini juga ada pertanyaan lagi. Tapi tadi sudah ditanyakan. Jadi ini masuk ke WhatsApp saya dari teman saya. Tolong ditanyakan ke Dr. Kris. Untuk beraktivitas olahraga di area pinggir laut tentunya bisa lebih menyehatkan ya dok. Bagaimana menurut dokter? Tadi sudah dijelaskan. Mungkin dokter bisa tambahkan? Iya sih Bu, jadi ya jawabannya bisa ya, menyehatkan ya. Jadi udara yang bagus selain di gunung tentunya, pegunungan, dekat laut tadi ya saya bilang, itu juga sangat bagus ya. Maksudnya buat bantu paru-paru, mukusnya dibersihkan, dan udaranya lebih segar karena laut berfungsi sebagai filter ya, istilahnya filter. Dan penelitian itu ada ya dokter ya? Ada penelitiannya. Oke, terima kasih banyak dokter. Semua keterangan dokter tadi luar biasa, itu sangat berguna. Kayaknya memang bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi setelah ini harus ditindaklanjuti. Mungkin dokter jangan kemana-mana dulu dokter, nanti saya masih mau bertanya-tanya yang lain. Okay. Nah saat ini kita akan beralih ke narasumber satunya lagi yang memang juga sangat aktif di bidang olahraga, ke Pak Budi Kosasih. Nah tentunya aktivitas sehat di bulan puasa yang tadi dari Dr. Kris sudah dianjurkan cara hidup sehat, tentunya dari kacamata dokter. Sekarang aktivitas sehat di bulan puasa. Kita tahu sendiri Pak Budi ini adalah salah satu golfer dan bahkan aktif sekali di Sedayu Indo Golf ya Pak Budi ya. Nah, baik kita mulai saja pertanyaan yang pertama. Selama beribadah puasa, aktivitas harian tetap bisa dilakukan seperti bekerja, belajar, ataupun berolahraga. Nah, olahraga diperlukan agar tubuh kita tetap sehat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kris juga. Dan salah satu olahraga yang tidak terlalu menguras banyak tenaga. Tapi golf, kalau saya cuman driving aja kayaknya tenaga saya lumayan terkuras banyak. Tapi saya senang sih. Pak Budi, mungkin olahraga ini masih bisa dilakukan ya, golf ini masih bisa dilakukan pada saat bulan puasa. Bagaimana menurut Bapak nih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Ibu Evelyn memang betul bahwa dalam berpuasa itu tadi Dr. Kris kan bilang harus berolahraga juga. Ya. Dan menurut saya golf ini adalah cukup cocok untuk dalam bulan puasa ini karena golf itu olahraga yang low impact, artinya di dalam permainan golf ini kan tergantung kita, jadi kita ini ada di outdoor, dan di tepi pantai terutama di Sedayu Indo Golf ini karena tadi Dr. Kris bilang bahwa udara di pinggir pantai itu kan mengandung NaCl baik untuk paru-paru, terutama sekarang ini karena pas lagi pandemi kan cocok sekali. Nah, untuk masalah capek atau panas atau yang lainnya itu tergantung kita. Jadi menurut saya di golf ini sangat fleksibel. Kita bisa main pelan karena kita naik golf cart juga adem, dan terutama di pantai kita ini anginnya cukup kencang. Jadi biar memang matahari ada tapi anginnya cukup menyegarkan lah gitu. Jadi menurut saya golf itu memang sangat cocok lah gitu. Karena tergantung kita tadi. Dan selain olahraga fisiknya juga secara sosialisasi kita main golf ini kan kebanyakan pasti beramai-ramai. Lebih baik berempat satu flight. Nah dalam permainan itu juga sosialisasinya itu penting sekali karena fun banget main golf, bisa bercanda, bisa kita fun, punya kesenangan yang sama. Jadi mungkin untuk waktu yang sebetulnya kira-kira 4-5 jam dalam permainan golf itu tidak terasa sama sekali. Ya. Saya pikir itu yang bisa membuat kita hilang stres, jadi imun kita kuat, kita akan hidup lebih sehat. Baik,
Saya setuju Pak. Jadi memang olahraga golf itu ya kita yang memimpin, kita yang mau apa gitu. Jadi kita mau santai ya turun naik golf car ya, kita ngobrol sambil jalan itu juga sudah membakar kalori. Kemudian ya kita mau pukul kencang, kita mau pukulnya mau slow juga, ya itu betul sekali. Ya kita yang mendrive ya Pak Budi ya. Betul. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan di Sedayu Indo Golf ini kan lagi happening nih Pak. Orang-orang datang kemari, kenapa sih Pak? Padahal kan lapangan golf tidak hanya Sedayu Indo Golf aja, tapi kenapa sekarang sampai semua orang kok berbondong-bondong? Kita ke Sedayu Indo Golf yuk, kita ke sana yuk, kita main golf di sana. Nah itu mungkin Pak Budi bisa jelaskan. Ada fasilitas apa sih? Ada kelebihan apa sih yang sampai orang-orang yuk kita ke Sedayu Indo Golf? Baik, memang lapangan golf Sedayu Indo Golf ini adalah lapangan yang terbaru di Indonesia. Jadi boleh dibilang orang-orang itu selalu ingin coba untuk main lapangan golf yang terbaru karena lapangan golf itu di seluruh dunia tidak ada yang sama. Jadi golfer ini uniknya begitu. Semua lapangan berbeda, jadi ingin coba bagaimana sih lapangannya. Nah, Sedayu Indo Golf ini juga selain terbaru, juga sangat unik. Kenapa unik? Karena berada di satu pulau, sehingga view-nya untuk ke laut itu sangat banyak sekali. Kita punya view dari golf course ke laut itu ada 9 holes. Dan itu tidak ada yang seperti itu di Indonesia. Selain itu juga desainnya sangat unik juga karena kita ada hybrid kombinasi antara links course dan parkland. Jadi artinya link course ini mungkin saya terangkan sedikit. Di link course itu adalah old style daripada golf course yang ada develop di Scotland. Jadi history golf course itu adanya di golf itu adanya di Scotland dan kita ikut style itu karena lokasinya sangat cocok sekali. Karena biasanya itu dia link course itu area yang sandy, yang dunes, natural open layout gitu. Nah itu St Andrew contohnya itu ada di Scotland, itu dibangun tahun 1552. Nah ciri ini yang menarik karena memang tidak ada duanya di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian fasilitas seperti biasa kita ada 18 holes. Tentu kita ada restoran yang cukup menarik, baik menunya maupun view-nya, itu namanya The Grace. Tapi selain itu, kita juga ada Japanese restoran yang namanya Temple. Sangat menarik, makanannya sangat otentik. Jadi kita ingin bahwa orang yang main golf di Sedayu Indo Golf ini bisa diservis, bisa menikmati dari A sampai Z semuanya ada. Selain itu kita juga locker room male and female selalu ada. Kemudian pro shop yang sangat komplit juga ada. Kemudian juga kita ada ballroom yang bisa digunakan untuk acara-acara macam-macam, misalnya wedding, birthday party, seminar, dan sebagainya. Kemudian juga kita ada driving range, di mana untuk tadi Ibu Evelyn bilang mungkin sudah sering praktis di sana untuk latihan pukul. Memang capek karena driving range itu 1 jam mukulnya 100 bola gitu. Jadi short term tapi pukulannya banyak pasti cukup. Apalagi kalau lagi bertarget Pak lebih dari 100 bola. Nah, jadi cukup keringetan. Nah, itu bagus untuk cari keringat kita. Tapi kalau di golf kan di lapangan 4-5 jam ya, 100. Santai lah ya. Betul. Ya. Jadi selain itu juga kita ada fasilitas-fasilitas yang akan kita lakukan. Tapi umumnya kita ingin bahwa Sedayu Indo Golf ini sebagai destinasi yang one stop shopping. Jadi semua untuk golfer tidak usah kemana-mana, sudah ada semua. Selain itu keuntungan di Sedayu Indo Golf adalah aksesnya sangat mudah sekali.
dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat itu sangat mudah sekali dan sangat dekat dengan airport. Itu aksesnya sangat-sangat baik. Saya rasa dari fasilitas itu lebih lengkap itu kalau mungkin rasanya ada videonya supaya lebih jelas, clear lagi. Ya. Silakan. Baik. Hai pemirsa, di pagi hari yang cerah dan sejuk ini senang sekali saya bisa bermain golf di tepi laut di tengah kota Jakarta. Di mana? Di Sedayu Indo Golf di Golf Island, Pantai Indah Kapuk. Pemirsa, Sedayu Indo Golf ini adalah lapangan golf tepi laut yang berada di tengah kota Jakarta. Satu-satunya Indonesia lapangan golf dengan pemandangan view-nya laut yang sangat cantik. Berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 60 hektar di Golf Island, Pantai Indah Kapuk, di mana aksesnya sangat mudah, bisa dijangkau dari mana-mana. Dari tol Sediatmo melalui interchange Pantai Indah Kapuk, dan akses tol ini juga terhubung dengan tol bandara, tol Jor, dan tol dalam kota. Sedayu Indo Golf ini memiliki 18 holes dan didesain oleh Jack William Nicklaus, seorang American golfer yang juga perancang golf course ternama di dunia. Karyanya sudah mencapai 400 lapangan golf yang tersebar di 45 negara. Dan Sedayu Indo Golf ini adalah lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 holes yang memiliki dua tipe lapangan sekaligus, yaitu links course dan parkland course. Dan juga memiliki signature hole yang sangat menawan. Apakah Anda ingin memiliki membership Sedayu Indo Golf secara gratis? Ada caranya. Segera hubungi marketing galeri kami di 0215888000. Nah pemirsa, di belakang saya tampak clubhouse-nya yang sangat cantik dan megah. Yuk kita kunjungi. Nah, sekarang saya sudah berada di clubhouse Sedayu Indo Golf. Dari area drop off itu sudah terlihat betapa cantik dan megahnya clubhouse ini. Sekarang kita akan lihat ada fasilitas apa saja yang tersedia di dalamnya. Ini adalah area lobby. Cantik sekali bukan? Dan desainnya berbeda dengan lobby-lobby lainnya. Tata letaknya ini dipadukan dengan desain intercourt yang sangat luar biasa, menghadirkan suasana yang begitu nyaman dan juga megah. Di dalam clubhouse ini tersedia ballroom yang didesain sebagai ruangan multifungsi yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan. Kemudian juga ada VIP room yang bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan ataupun meeting yang bersifat private lainnya. Selain itu juga ada driving range, ada golf store, ada locker room, dan bahkan ada ATM center. Salah satu fasilitas terbaik yang ada di clubhouse Sedayu Indo Golf ini adalah restorannya. Ada ruang makan di dalam, ada juga ruang makan di luar untuk alfresco dining, makan sambil menikmati hijaunya lapangan golf yang indah ini. Luar biasa ya. Jadi kayaknya saya tahu deh kenapa teman-teman golfer suka, atau ya itu. Kenapa ini menjadi happening gitu ya. Yang seperti tadi mungkin Pak Budi sudah sampaikan, tidak usah jauh-jauh ke St. Andrew, ke Scotland. Ataupun tidak usah ke Pebble Beach untuk melihat sambil mukul, melihat laut gitu. Nah itu bisa langsung ke Sedayu Indo Golf. Gampang pula ya Pak Budi dari luar kota. Sekarang banyak kan Pak golfer yang datang dari luar kota, turun airport, langsung ke lokasi Sedayu Indo Golf ya Pak Budi ya. Betul. Ya tadi kita juga lihat videonya, aduh memang sangat mengundang untuk datang ke sana. Dan orang dari luar kota sering juga sebelum pulang mungkin mampir dulu main langsung sambil nunggu pesawat ya Pak ya. Betul. Ya. Karena 15 menit sampai airport. Ya, tapi memang
teman-teman saya golfer juga mengakui lapangan golf ini patut, wajib, dan harus didatangi. Nah, Pak Budi, terkait dengan bulan puasa ini, nah apakah Bapak tadi sebut ada 2 restoran yang kita tahu itu juga orang-orang kadang antri untuk mencoba mencicipi makanan di sana. Nah, apakah selama bulan puasa ini ada program-program nih Pak, atau habis main bisa ngabuburit untuk nanti berbuka puasa bersama gitu? Mungkin Pak Budi bisa bantu jelaskan? Pasti. Ya. Jadi untuk bulan puasa itu kami punya program-program khusus spesial untuk bulan puasa. Salah satunya adalah untuk bermain golf pun juga kita ada harga-harga spesial, mulai dari 480-an untuk 9 hole, sangat menarik. Kemudian untuk makan pun juga kita ada buka bersama paket-paket tertentu untuk 6-8 orang gitu ya. Dimana juga VIP room kita untuk buka bersama pun kita sediakan dengan harga yang baik, diskon yang cukup menarik, supaya bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan kerabat, mau private sekali, bisa sekali. Jadi memang khusus untuk bulan Ramadan ada harga spesial. Ya, jadi buat teman-teman yang mau berbuka puasa bersama, nggak usah kemana-mana, bisa langsung datang ke Sedayu Indo Golf ya Pak Budi ya? Iya, betul. Bahkan kalau mau lebih sehat sebelumnya ya olahraga dulu, main dulu, turun ke lapangan golf kita, baru nanti bisa buka puasa. Ngabuburit. Ya, sangat menarik. Wah, ini kayaknya kita setelah ini harus membuka sesi khusus nih, ya dengan Dr. Kris juga, gimana cara hidup sehat, kemudian juga bagaimana berolahraga yang sehat juga, yang dan setelah itu ditutup dengan makan bersama. Apalagi kalau Dr. Krisnya juga main golf gitu. Nah, cocok sekali. Ayo Bapak. Selesai acara ini kita gampang ke Panendang Kapuk, kita ketemu di sana. Kita main golf. Oke. Saya lanjutkan. Ini pembicaraan menarik, waktunya sudah nggak terlalu panjang. Kita beralih. Saya akan ke Dr. Kris lagi. Masih terkait dengan situasi pandemi saat ini. Jadi di masa COVID-19 ini banyak sekali beragam penyakit bermunculan. Kemudian pertanyaannya, untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, hal apa sih Dok yang harus dilakukan jika kita mau menjalankan ibadah puasa? Nah, misalnya bagi mereka yang punya riwayat sakit MA, hipertensi, asma, ataupun pencernaan dan penyakit lainnya, di mana pola makan harus diatur, dan juga harus minum rutin obat tertentu. Padahal kita tahu ini juga lagi pandemi nih. Nah, itu mungkin Dr. Kris bisa memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan. Iya Bu, jadi kalau pasien-pasien dengan penyakit kronis atau penyakit bawaan, memang ini adalah special precaution ya. Jadi sebaiknya sih sebulan 2 bulan sebelum mulai puasa Ramadan, bagi mereka yang punya penyakit-penyakit bawaan, konsultasi dulu Bu dengan dokter. Jadi balik ke dokternya untuk dikaji Bu, dari 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, dilihat apakah boleh berpuasa atau tidak. Jadi dokter akan memberikan rekomendasi. Kalau boleh berpuasa, ya silakan berpuasa. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya jangan. Untuk mereka-mereka yang boleh berpuasa dengan penyakit kronis, itu tentunya ada modifikasi Bu. Ya, karena minum obatnya nggak bisa nih sepanjang waktu gitu ya. Minum obatnya cuma 2 waktunya, antara buka puasa sampai dengan sahur gitu. Yang paling sering sih pasien diabetes. Pasien diabetes itu ada modifikasi obat yang harus kita lakukan Bu. Jadi tergantung jenis obatnya apa, apakah pakai insulin atau tidak gitu. Jadi kita modifikasi dosis obatnya. Kemudian yang kedua, kalau pasien dengan hipertensi ya, darah tinggi, itu biasanya obat paginya kita majukan ke jam sahur, sedangkan obat malamnya tetap dikonsumsi seperti biasa ya Bu, gitu. Ini penting. Sedangkan penting. Untuk sakit-sakit mah, pasien-pasien sakit mah itu banyak nih Dok. Banyak Dok pasien sakit mah yang bilang, Dok saya nggak bisa puasa karena punya sakit mah gitu. Justru
kalau dilihat dari penelitian, pasien-pasien dengan sakit MA atau GERD yang menjalani ibadah puasa itu justru gejalanya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani puasa. Tapi memang ada makanan-makanan tertentu yang dipantang ya buat pasien-pasien sakit MA. Kayak misalnya makanan-makanan bersoda, makan makanan yang mengandung gas, ya, kacang-kacangan, buah yang dikeringkan, kubis, kol, bawang-bawangan itu sebaiknya dihindari. Terus kemudian juga makannya nggak boleh terlalu terburu-buru, porsinya nggak boleh terlalu banyak supaya memberikan kesempatan buat lambung kosong. Jadi ada banyak tips dan trik yang bisa kita lakukan nih Bu untuk pasien-pasien yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, mungkin tadi Dokter Kris sarankan untuk berkonsultasi sebelum memasuki bulan puasa ke dokter yang biasa menangani penyakitnya. Tapi ini kan ya ada bulan puasa segera datang gitu kan. Mulai, Bu. Segera mulai, iya. Mungkin buat teman-teman di sini juga kalau memang membutuhkan konsultasi, mungkin Dokter Kris bisa membantu ya, bisa konsultasi ke Dokter Kris ke Cici Hospital di Pantai Kapuk ya Dok ya. Iya. Nanti tinggal dicek jadwalnya aja ya ke admin. Terus nanti dibantu ya Dok supaya pasti puasanya dibantu. Bisa lancar, penyakitnya malah menarik tadi yang kalau ada sakit malah menjadi dengan berpuasa malah menjadi gejala-gejalanya lebih baik ya karena memang diatur juga pola makannya ya. Iya. Ya. Oke, baik Dok. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya, adakah larangan bagi penderita penyakit tertentu untuk melakukan puasa? Di mana terkait dengan keadaan sekarang yang harus menjaga imunitas dalam tubuh. Tadi dokter sudah jelaskan selintas. Coba saya share screen ya Bu ya, supaya lebih enak jelasinnya. Oke, untuk pasien-pasien siapa saja sih yang nggak boleh puasa? Ini ada beberapa pasien yang tidak disarankan puasa. Yang pertama pasien diabetes, dalam 3 bulan terakhir sebelum puasa itu dia sering ngedrop gulanya, hipoglikemia berat. Jadi sampai nggak sadar, pingsan dan butuh bantuan orang lain untuk menolong. Atau mereka yang justru gulanya sampai tinggi di atas 300, terus tidak terkontrol dengan baik, itu tidak disarankan untuk puasa karena begitu puasa gula darah kan akan turun, begitu buka puasa gula darah akan melonjak sangat tinggi pada pasien yang diabetes. Jadi harus sangat berhati-hati. Terus mereka yang sakit akut, jadi misalnya stroke, serangan jantung, sedang infeksi, trauma, yang menjalani operasi itu tidak disarankan untuk berpuasa. Mereka dengan gagal ginjal tahap lanjut atau yang sedang menjalani hemodialisis ya atau cuci darah itu tidak disarankan untuk berpuasa. Pasien-pasien yang hamil yang sedang mendapat terapi insulin atau obat-obat lain, obat gula lain selain metformin itu sebaiknya juga tidak. Dan pasien-pasien lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang buruk. Jadi sebaiknya tidak dipaksakan untuk berpuasa untuk mereka yang usianya sudah lebih dari 60 tahun dengan penyakit yang cukup banyak itu tidak disarankan untuk berpuasa. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi memang ya catatan-catatan khususnya harus diperhatikan ya dokter ya. Jadi menjalankan ibadah itu memang kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan ya. Tapi kalau ada catatan-catatan khusus mungkin itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut atau ya dipantau lagi ya dokter ya. Ya, dan kalau puasanya ada yang bolong-bolong juga bisa dibalas Bu di kesempatan berikutnya di mana badan udah lebih fit. Sudah lebih baik ya. Oke. Kemudian menarik sekali memang pembahasan tentang pola hidup sehat dan bagaimana menyikapinya. Kemudian pertanyaan lagi, menu makan yang seperti apa yang ideal saat menjalankan ibadah puasa? Menu makan sih tadi udah pernah di-share ya. Sempurna. Ya tadi ya dokter sudah ya Ramadan Plates ini. Ya, mungkin nanti akan kita jelaskan ulang di sosial media Agung Sedayu Group lainnya seperti Instagram. Jadi nanti mungkin peserta hari ini bisa lebih jelas lagi. Tadi kan waktu kita memang terbatas. Ini waktunya sudah mau selesai webinar ini, memang waktu 1 jam tidak cukup. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang biasanya ini para peserta webinar jangan kemana-mana dulu. Biasanya ini berhadiah, ada dua hadiah untuk 2 pertanyaan yang masuk. Itu voucher makan di Hotel Haris Vertu untuk dinner yang bisa kapan aja dipakai, dan satu voucher itu berlaku untuk 2 orang, untuk sepasang.
Jadi ada 2 pasang nanti yang dapat. Nah hari ini kita beruntung karena ada hadir narasumber yang luar biasa, Pak Budi Kosasi. Pak Budi Kosasi tambahkan nih khusus grand prize hari ini. Jadi itu akan berhadiah voucher Green Fee gratis nih untuk 1 flight, bukan 1 orang, bukan 2 orang, langsung 4 orang. Nah ini bisa dipakai pada saat weekdays. Nanti mungkin setelah pemenangnya diumumkan, ini nanti admin akan mengkontak. Jadi grand prize kita ya tadi kalau Pak Budi sudah jelaskan seorang harga khusus selama Ramadan 488 ya, kalikan saja 4 orang ini. Luar biasa. Kalau saya peserta, mungkin saya berharap saya mendapat, sayang saya di sini tidak boleh menjadi peserta. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Ini dari Ibu Santi Lestari. Izin bertanya kembali kepada Dr. Kris. Saat puasa saya dapat pertanyaan dari anak saya, kenapa kita tidak makan seharian tetapi tetap kuat? Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh saat puasa? Dan untuk menu melatih anak berpuasa, porsinya dan menu yang baik seperti apa ya? Nah, mungkin Dr. Kris bisa bantu jelaskan, silakan dok. Oke, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi kalau dalam tubuh berpuasa kan tentu nggak ada asupan makanan ya Bu ya dari luar. Jadi yang terjadi dalam tubuh itu akan menggunakan energi cadangan. Jadi akan memecah lemak, kemudian cadangan-cadangan lemak yang ada dalam tubuh untuk menjadi energi. Dan liver itu juga berperan membentuk gula dalam darah. Jadi begitu kita lagi starving, lagi puasa, itu liver akan take over, sel tubuh lemak akan dipecah, dan sehingga membuat glukosa darah juga akan stabil kadarnya dalam darah. Jadi itu yang terjadi dalam tubuh kita. Kenapa ada orang-orang yang berpuasa tapi ya nggak lapar gitu ya? Itu yang terjadi secara metabolisme. Nah, sedangkan untuk anak itu ya ini sebenarnya lebih tepat tanyakan ke dokter anak ya Bu ya pertanyaannya ya. Tapi saya bisa coba kasih insight sedikit. Kalau anak itu tentu puasanya kita harus bertahap. Jadi tidak boleh dipaksakan. Tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus tentukan anak ini hidrasinya harus cukup. Jadi kebutuhan airnya harus cukup. Untuk pasien-pasien anak juga ada perhitungan khusus sendiri untuk kebutuhan air dalam 1 hari. Terus kemudian disarankan juga untuk anak pola makannya itu sudah diajarkan sama seperti pola dewasa tadi Bu. Jadi dikasih makanan yang sehat, yang glycemic indexnya lebih rendah sehingga lepas gulanya lebih lama sehingga dia lebih tahan lapar gitu. Dan kacang-kacangan, sayur-sayuran, daging yang bagus itu juga membantu mereka untuk bisa berpuasa lebih lama gitu. Itu sih Bu kurang lebih yang bisa saya kasih. Ini penjelasan secara ilmu kedokteran ya dokter ya. Karena selama ini saya kalau berpuasa saya berpikir, selama saya puasa kan saya sudah membuka dengan doa, menutup dengan doa, pasti Tuhan jaga saya, badan saya akan kuat untuk mengikuti puasa. Ternyata dari segi medis ada penjelasannya ya, kalau ternyata dia memakai cadangan lemak, kemudian juga tetap membutuhkan hidrasi yang cukup ya, yang seperti tadi dokter sampaikan. Menarik ini. Ya, baik, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua masih ke Dokter Kris. Wah, kayaknya Dokter Kris lain kali kita mesti ada lagi nih dok. Ya, ini dari Ibu Erlina di sini di Jakarta. Jadi Dokter Kris, selamat sore dokter. Untuk orang yang terkena COVID-19 di bulan puasa, apakah tetap diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa? Dan sebaiknya tipe makanan dan minuman apa yang sebaiknya dikonsumsi agar proses penyembuhannya tetap optimal? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Erlina pertanyaannya Bu. Jadi ini relevan banget pertanyaannya ya. Untuk pasien dengan infeksi COVID akut sebaiknya disarankan tidak ya Bu ya untuk berpuasa ya. Karena obat-obatan juga pasti banyak yang masuk. Apalagi kalau kondisi COVID-nya COVID sedang sampai berat.
dimana kan perlu infus ya, obat-obatan infus, ya otomatis nggak bisa puasa. Nanti kalau setelah COVID-nya sembuh, puasanya dibalas di kesempatan berikutnya, silahkan. Jadi sebaiknya kalau lagi COVID sih tidak disarankan untuk berpuasa. Kalau makanan untuk pasien-pasien COVID ya sebaiknya yang tinggi protein, karbohidratnya rendah, sedangkan lemaknya juga kita tambah supaya mengurangi produksi karbon dioksida dalam darah. Sehingga tidak menimbulkan gas yang lebih jahat ya, karbon dioksida kan dalam tubuh. Kita hindari yang rendah, ya kita hindari karbohidrat yang tinggi. Ya, menarik ya dokter. Memang puasa itu wajib, apalagi bagi umat muslim saat ini ya, menjelang hari raya. Cuman memang kalau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, mungkin bisa konsultasi ke dokter lebih lanjut lagi ya. Apalagi kita semua memang tahu saat ini pandemi belum selesai, virus COVID masih ada gitu. Ya, terima kasih dokter sudah pertanyaan kedua, dan sekarang pertanyaan ketiga ini untuk Pak Budi Kosasi. Nah ini nanti pemenangnya maaf, pemenangnya akan mendapatkan free voucher Green Fee ya. Nah, ini dari Bapak Teguh Sulaimansyah Lemans. Pertanyaannya, Sedayu Golf menurut saya lapangan yang menantang dan susah. Nah, mungkin tadi sebelum webinar kita sudah bahas ya Pak ya. Yeah. Kemudian kalau bisa pro international bisa diundang untuk main di Sedayu sekalian mempromosikan pariwisata Indonesia. Semoga Sedayu Course bisa dukung Indonesia untuk mempromosikan pariwisata di dunia golf. Nah, mungkin Pak Budi bisa tanggapi pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kesannya dulu memang susah, sekarang nggak keluar susah lagi. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan. Kalau usulan bahwa pro dunia bisa main di sini, itu memang kita sedang menjajaki. Tapi karena berhubung sekarang masa pandemi ini, COVID begini, mereka pun juga jadwalnya itu masih tersendat. Jangan takut, kita pasti akan buat acara internasional di sini. Karena memang golf course-nya itu selain menantang juga bisa untuk turnamen internasional. Jadi betul-betul didesain untuk turnamen internasional. Baik itu jaraknya, baik itu kesulitannya, baik itu fasilitasnya, itu kita ready to go. Jadi pasti tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ya, karena memang untuk visa masuk ke Indonesia pun baru beberapa waktu ini. Betul. Ya, bisa dimohonkan untuk masuk ke Indonesia ya. Kita memang ada keterbatasan transportasi dari luar negeri, susah masuk, bukan susah, kemana-mana pun agak sulit. Kemarin juga ya baru beberapa waktu inilah negara melonggarkan untuk keluar masuk pengunjungnya ya. Nah, mungkin Pak Budi bisa jelaskan nih. Jadi selama ini kita mungkin ada turnamen-turnamen apa aja sih di Sedayu Indo Golf yang sudah kita lakukan? Karena saya sendiri, ya saya tidak tahu terlalu detail, tapi beberapa kali saya ke sana, mungkin ada turnamen yang bekerja sama dengan siapa. Nah, mungkin Pak Budi bisa share sedikit di sini. Oke. Memang kita juga menerima turnamen, tapi bukan artinya turnamen yang secara internasional atau nasional, karena memang belum diadakan sekarang. Betul. Jadi lebih banyak turnamen itu dari golf club, tentu misalnya dari trofi Mercedes. Waktu itu kita juga sebagai host untuk kualifikasi bagi owner Mercedes, mencari juaranya siapa untuk dikirim biasanya ke Jerman. Nah, selain itu juga turnamen dari kebanyakan corporate, misalnya Infobank waktu itu, nanti akan segera juga Bank BNI mau adakan turnamen, dan dari kalangan UI segala. Itu yang turnamen sehari-sehari. Khususnya untuk turnamen yang 4 hari lamanya, memang belum banyak sekarang ini, jadi
memang keadaan belum memungkinkan. Karena memang keterbatasan dengan adanya peraturan ya Pak ya. Betul sekali. Untuk dari luar kota, luar negeri nggak terlalu mudah untuk bermobilisasi transportasi datang ke Jakarta ya. Ya. Jadi Pak Teguh Sulaimansyah menarik sekali, bukan sekedar bertanya tapi Bapak juga menyampaikan satu gagasan untuk bagaimana golf kita mempromosikan pariwisata Indonesia, dan saya yakin Pak Budi juga sudah bersama tim sudah mempersiapkan ini karena memang sasarannya bukan hanya untuk dalam negeri tapi juga menarik wisatawan ataupun golfer dari mancanegara dan dari seluruh belahan dunia ya Pak ya. Jadi jangan hanya ke Andrew ke Scotland, jangan hanya ke California, ke Pebble Beach ya. Betul, ataupun ke tempat-tempat lain, ayo datang ke Sedayu Indoor Golf, itu bisa lebih bagus gitu. Memang kita sudah banyak koordinasi dengan salah satunya dengan tim parti DKI untuk pariwisata nanti, karena lokasi kita ini sangat menarik sekali dekat airport dan fasilitasnya itu di sini, hotel ada, F&B ada, semuanya ada di sini, jadi sangat menarik sekali. Ya, baik, terima kasih. Pak Teguh Sulaimansyah, saya berharap Bapak golfer, ataupun kalau Bapak bukan golfer ya, saya harap Bapak segera menjadi golfer, bisa berkunjung ke Sedayu Indoor Golf, bertemu teman-temannya, dan bisa ajak 3 temannya lagi, turun 1 flight, ya selamat. Saya sendiri, abis ini saya akan tanya ke Pak Budi, kapan giliran saya mendapatkan free voucher untuk Green Fee ini. Ya, siap, selalu siap. Ya, terima kasih banyak. Pembahasannya masih banyak, cuman waktunya sudah habis. Saya sangat berterima kasih ke Dr. Chris dan Pak Budi Kosasi. Saya sendiri selaku host pembawa acara hari ini, saya menyadari materi hari ini luar biasa menarik dan saya senang sekali. Semoga bisa berguna bagi kita semua yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak narasumber yang baik, yang luar biasa, Dr. Chris dan Pak Budi, juga para peserta yang hadir di webinar ini. Sampai jumpa kembali di webinar berikut dan tetap semangat, Indonesia sehat, kita semua sehat. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Yo Pak Budi, selamat sore.